suaranya ya. Iya. Oh, iya. Aku nyampaiin info tentang mentoring sama idea pitching ya yang di akhir nanti online. Oh, yang Pas saat sebulan. yang ada Ada, tapi itu aku belum tahu. reward. Oh, reward. Iya, itu ada. Kirain tuh ada lagi yang ini. Hadiah merchandise. Ada. Tapi kan harus selesai mentoring dulu. Beberapa orang juga. Sejak Mas. Ada ya kalau kayaknya pas nih ya. aman ya. Oke, teman-teman selamat siang semuanya. Oke, udah makan, udah istirahat, udah sholat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu teman-teman, tadi kan udah ada tugas ya di awal. Silakan dikeluarkan aja tugasnya tadi yang udah dicatat, gitu ya. Oh, ada yang nggak bawa? Nggak apa-apa. Ingat-ingat aja, gitu ya. Oke, nah nanti kita bakalan bahas terkait dengan design thinking, kita bagaimana caranya empati gitu ya, hingga menghasilkan sebuah solusi. Oke teman-teman, kelompok 1 mana suaranya? Oke. Kelompok 2, harus lebih semangat. Kelompok 2. Oh enggak ada. Kelompok 3. Oke teman-teman. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Hari ini kita nggak sendirian. Jadi kita juga ada kedatangan dari teman-teman peserta dari online. Peserta ini juga diharapkan gitu ya bisa mengikuti materi hari ini dengan baik. Karena apa? Sebenarnya kami memfasilitasi gitu ya bagi teman-teman yang berhalangan atau belum berkesempatan gitu untuk gabung bersama kami gitu ya di kegiatan offline. Ini ada teman-teman juga yang online. Halo, selamat siang. Yang mendengarkan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Dan teman-teman, sebelum kita mulai gitu ya ke acara selanjutnya, alangkah lebih baik gitu ya kita berdoa dulu ya, semoga ilmu yang nantinya bakal disampaikan oleh pemateri kita yang hebat gitu ya nantinya bisa masuk dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, untuk itu silahkan berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan dari tim The Local Enablers. Tepuk tangan dulu dong untuk The Local Enablers. The Local Enablers merupakan partner kolaborasi kami juga di Ketemu untuk program Socialpreneur dan Community Development. Karena kami melihat gitu ya, The Local Enabler memiliki sesuatu yang sangat berharga yang harus disampaikan kepada anak muda. Apa itu? Terkait dengan design thinking. Kalau tadi kita udah ke kebun gitu ya, kita udah mengenal, oh ternyata ada loh konsep di mana ada bisnisnya, tapi juga bisa memberikan dampak sosial gitu untuk masyarakat sekitar. Nah hari ini kita akan belajar banyak terkait dengan design thinking, bagaimana cara kita berpikir, menciptakan sebuah ide-ide gitu ya, ide yang kreatif, dan juga menumbuhkan empati gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan satu solusi yang bisa bermanfaat untuk bagi banyak orang kayak gitu. Dan hari ini kita kedatangan pemateri yaitu Mas Dwi Indra Purnomo, merupakan founder The Local Enablers beserta dengan tim gitu ya. Jadi ke sini nggak sendirian gitu ya. Jadi all out membawa 4 orang gitu ya, 4 orang timnya. Jadi saya kenalkan dulu, silakan kasih tepuk tangan applause untuk Mas Dwi Indra Purnomo. Silakan.
Nah, silakan nanti Mas Dwi juga bisa mengenalkan timnya gitu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih banyak udah mengundang kami ke sini. Senang banget bisa ketemuan dengan teman-teman semuanya ya. Saya akan kenalan satu-satu. Saya Dwi, bisa dipanggil Dwi, dipanggil Indra, terserah apapun. Mendirikan The Local Universe itu sama seperti teman-teman mungkin ya. Awalnya dari sebuah visi gitu, tetapi awalnya dari komunitas. Tapi komunitasnya nggak bisa dijaga, si visinya itu agak challenging untuk menjaga sustainability-nya. Oleh karena itu ditransformasi jadi social enterprise. Nah, hari ini saya bawa beberapa teman-teman. Ada Bona. Halo Bona. Bona tuh CMO ya? CMO. Oh, COO. CEO-nya Direct, salah satu startup terbaru dari The Local Enablers. 2 bulan yang lalu baru melahirkan satu startup baru di bidang aktivasi komunitas. Nanti Bona akan bercerita. Kemudian ada Nita, silakan Nita. Nanti Nita akan ngawal kita. Nah, ini Nita dari The Local Enablers, judulnya Comprov, Community Development dan Product Development ya. Jadi, satu lagi ada Reza. Kalau Reza baru balik dari Ternate karena kita suka banget ngirimin anak-anak tuh keluar pulau gitu ya. Sejak pandemik itu kita justru nggak jadi tempat-tempat ngumpul. Kalau waktu sebelum pandemik kita tuh jadi tempat-tempat ngumpul semuanya. Justru pas pandemik itu semuanya dikirimin ke luar daerah untuk aktivasi daerah-daerah dikirimin. Dari mana pembiayaannya? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Ya dari social enterprise kita. Makanya kita itu nggak punya akses sama lembaga tertentu untuk membiayai, tetapi benar-benar kita bikin monetisasi dari kegiatan-kegiatan kita yang kemudian punya profit. Nah, profit itu untuk membiayai visi kita. Berikutnya ada mentor. Ini mentor saya nih. Silakan Kang Ervan. Ervan Corner Instagramnya. Agak ngeri ngeliat Instagramnya. 120.000 K ya. Nah, beliau ini apa? 125. Waduh, luar biasa. Nah, nanti kalau butuh investasi, belajar literasi keuangan, Ventura, ya inilah orangnya. Nanti makanya saya pepet terus ikutan gitu. Biar nanti ide kita tuh selaras sama kebutuhan literasi keuangannya. Nanti Kang Ervan akan ngobrol juga. Thank you Kang Ervan. Ervan Corner. Instagramnya. Oke. Nah, oke teman-teman, kita akan ngomongin tentang design thinking. Saya kira teman-teman udah pernah dapat design thinking ya. Tapi si design thinking ini menarik menurut saya. Ada bukunya di tahun 3 tahun yang lalu lah, namanya Creative Confidence. Kelly ya, jadi foundernya IDEO, perusahaan yang melahirkan konsep-konsep framework berpikir. Oh, kamarnya di mana ya? Oh iya. Nah, jadi ada buku namanya Creative Confidence. Si Creative Confidence ini bercerita tentang kenapa perlu pakai design thinking. Sebelumnya saya pakai design thinking karena dikenalin sama Adi Panuntun. Adi Panuntun tuh seorang visual design art director visual gitu ya, dari itu. Keren banget, saya belajar tahun 2012, 2013 karena waktu itu ada Kang Adi Panuntun baru pulang dari Inggris, kemudian dia pakai design thinking untuk si karya-karya seninya ya, pemetaan itunya. Kemudian nanti saya pengen bikin ini tapi buat inovasi sosial ya, saya cobain. Dicobain sejak dari 2013, tahun 3 tahun yang lalu. Judulnya Creative Confidence, terus dibaca lagi, terus refleksi. Kenapa sih design thinking ini penting? Karena pertama dia tuh ngajarin metodologi. Kemudian ngajarin proses. Kalau udah proses, dia akan berdampak sama mindset. Nah, ketika mindsetnya dapat, kita dapat creative confidence. Jadi, Nita, mungkinnya Bona, setelah lama ngomong design thinking, apa sih design thinking awal-awalnya ke sini itu jadi punya rasa percaya diri, kita bisa nih menciptakan cara-cara baru untuk merubah dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi ya. Nah, kenapa sih design thinking ini bermula dan berakhir nanti dengan creative confidence? Karena mindsetnya udah beda. Jadi, semakin sering teman-teman pakai design thinking, ini akan semakin bagus untuk meningkatin mindset kita untuk tingkat kepercayaan diri akan kreativitasnya tuh muncul. Karena kita akan menghadirkan sesuatu yang berbeda sama sekali ya. Kebetulan Kang Ervan sekarang sama saya lagi bikin program mentor ya di kampus Unpad. Bikin mentor, ngumpulin 400 mentor, dimasukin ke kampus. Sesuatu hal yang challenging karena melibatkan 6.000 orang, terus masukin mentornya, ngegerakin anak-anaknya 6.000 orang. Yang dibilang orang tuh nggak mungkin.
karena nggak dikasih uang, nggak dikasih apa segala macam, tapi pengen buat inovasi sosial dan bisa. Nah sekarang kita akan kasih dulu, teman-teman udah nonton videonya mungkin ya, nanti akan langsung sama Bona. Silakan Bona. Bona itu Muhammad Rifki Fajriansah sebentar ya, namanya jadi Bona, bocah nakal. Jadi Bona ini adalah satu dari 50 mahasiswa saya yang kalau saya kan nyari mahasiswa tuh 3%-nya aja golongan 3%. 3% tuh yang nakal ya, yang nakal-nakal kreatif gitu, kemudian di challenge untuk menemukan bentuknya. Nah, memang entrepreneurship itu cuma 3%. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin pergerakan itu tuh cari inovatornya cuma 2,5% sampai 3%. Baru nanti kita mempengaruhi 13,5% berikutnya. Nanti itu kita akan belajar. Nah, kita akan bermain kanvas bareng Reza, Kanita, dan Kang Evan. Tapi sebelumnya kita kasih pengantar dulu dari Bu Reza. Langsung saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ngantuk? Bener. Tapi saya ngantuk karena kenyang, karena makanan tadi enak banget guys. Jujur setelah lama pulang banyak makan di luar dan akhirnya merasakan makanan rumah kembali. Terima kasih Song Hejo. Oke, langsung. Jadi teman-teman di sini ada yang pernah dengar design thinking? Belum. Nah, pasti bakal pusing selama ini. Jadi di akhir boleh ditanyakan apapun, bilang kalau masih pusing, bilang pusing. Kalau ngerti, bilang ngerti. Oke, langsung aja. Kang Ais. Aduh, kayak nama teman saya nih. Nostalgia. Oke, teman-teman sedang berada di fase ini. Bisa kita bilang ini design thinking, lalu lean canvas, BMC, hingga akhirnya teman-teman udah siap ready to have a business that established. Yang bisnis yang teman-teman sudah bisa dikatakan settle. Kita berada di sini pelan-pelan saja. Karena semua ini mengandung proses. Jadi pahamnya design thinking ini sesimpel mulai aja dulu. Aduh, nggak boleh nyebut merek ya. Mulai aja dulu karena nanti design thinking ini mengajarkan teman-teman untuk beriterasi. Dimana kata Elon Musk itu we fail fast, we learn fast. Nah ini design thinking. Design thinking itu soal validasi, problem statement, lalu ada problem fit solution. Yang artinya adalah design thinking ini bukan mengajarkan mengajarkan teman-teman untuk belajar berbisnis, tapi design thinking ini adalah mengajarkan teman-teman untuk mencari solusi berdasarkan pendekatan humanis. Jadi nanti teman-teman kalau mau misalnya bikin bisnis yang user centric gitu, yang enggak buat produk dulu baru dipasarkan, tapi kita tuh sudah tahu dulu marketnya apa, lalu kita pasarkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu dilanjut dengan lean canvas. Di sini teman-teman mulai belajar tentang gimana sih cara menjalankan bisnis secara benar. Bagaimana men-treat customer, bagaimana kita menarik stakeholder, bagaimana kita berjejaring, itu di lean canvas. Lalu ada BMC yang akhirnya kita mulai expanding, networking, dan sebagainya. Next. Mas Ais. Oke, kenapa kita harus belajar design thinking sebagai anak muda? Di zaman yang sekarang ini bisa dibilang banyak keuntungannya, banyak juga kerugiannya. Salah satunya itu adalah disrupsi. Disrupsi di zaman sekarang itu banyak banget teman-teman. Dikatakan sial juga kita nggak sial-sial banget. Dikatakan beruntung kita juga nggak beruntung banget. Lalu ada disrupsi digital pertama. Disrupsi digital kita udah mengerti lah. Munculnya kaum berbahan, Deadwood, ada yang tahu Deadwood? Ya, banyak konotasi terhadap milenialis tuh bahwa kita tuh orang yang udah zamanmu itu enak, nggak zaman kita yang terlalu keras. Kita sering mendengar itu. Nah itulah kurangnya kita sebagai anak muda tuh, karena di zaman kita tuh banyak kemudahan, tapi di balik kemudahan itu membuat kita lalai. Gitu. Ini disrupsi digital. Lalu ada disrupsi kesenjangan generasi, seperti yang aku bilang tadi. Pasti pernah mendengar orang tuanya bilang, zamanmu itu enak loh, nggak harus naik, nggak harus ke SD, nggak harus naik turun sungai atau naik gunung dulu, atau tinggal jalan aja ke sekolahmu. Lalu ada disrupsi pandemi, ini yang benar-benar kita rasakan, yang benar-benar kita yang mengubah jalan hidupnya kita kan. Artinya sekolah menjadi online, kuliah juga jadi online,
meeting juga jadi online, dan segalanya menjadi online. Tapi ketiga disrupsi ini sebenarnya bisa kita tangkal, bisa kita nikmati, bisa kita temukan keuntungannya kalau misalnya kita belajar design thinking. Karena diharapkannya dengan Pak Dwi, teman-teman The Local Enablers, kita berkeliling seluruh Indonesia itu untuk menghidupkan kembali semangat bonus demografi, teman-teman. Jadi yang kita dianggap sebagai Indonesia hanya sebagai pasar internasional itu bisa kita balikan kembali, karena kita di sini pasti kan nggak mau. Artinya kita nggak mau sebagai penonton saja atau sebagai penikmat saja. Kita mau menjadi produsen di negara kita sendiri, tentu kan. Nah, maka itu kita harus mempelajari design thinking ini supaya kita tepat melakukan solusi yang kita berikan kepada negara kita juga. Lalu next. Nah, di design thinking itu ada banyak cara berpikir. Kita seringkali merasakan perselisihan gitu, karena kita tuh tidak mengerti bahwa perbedaan itu memperkaya, bukan membuat perselisihan gitu. Dalam cara berpikir ini ada yang divergent. Divergent itu artinya teman-teman berpikir secara luas. Pasti banyak ide-ide yang muncul, banyak ide-ide yang teman-teman rasa baik gitu. Nah, itu cara berpikir dengan divergent, yang artinya teman-teman berpikir secara luas. Lalu ada lateral, yang artinya out of the box. Pasti udah sering banget kalau dengar kata out of the box, di mana orang-orang lateral ini pasti mengumpulkan suatu ide yang dirasa unik, aneh, dan tidak biasa. Lalu ada estetik. Kalau estetik ini tentu orang-orang yang biasa bekerja di seni, di sastra, di mana mereka memikirkan tingkat estetikness, Instagramnya pasti rapi. Nah, itu orang-orang estetik biasanya. Lalu ada sistemik, orang-orang yang research kayak gitu. Mereka berpikir secara runtun. Kalau misalnya mulai sesuatu harus dari A, B, C, D, nggak boleh langsung A sampai Z gitu. Mereka yang well plan biasanya, apakah teman-teman ada di sini? Yang berpikir sistem kayaknya ada. Yang semua segala sesuatu yang mau harus terstruktur, ada nggak? Nggak ada. Lalu ada desain. Yang terakhir adalah cara berpikir desain, yang artinya teman-teman berpikir melalui empati. Jadi teman-teman dimulai mendesain sesuatu dengan berdasarkan perasaan. Perasaan ini boleh berasumsi di awal, tapi jangan lupa nanti ada validasi di akhir. Oke, selanjutnya Mas. Nah, design thinking itu adalah cara berpikir. Jadi kalau misalnya teman-teman ini jangan terkecoh bahwa design thinking itu adalah metodologi. Design thinking itu adalah yang mengajarkan metodologi. Berarti design thinking itu adalah cara berpikir, mindset teman-teman supaya lebih menggunakan empatinya dan menyambungkannya dengan logika. Lalu berorientasi manusia, karena menggunakan empati pasti berempatinya humanis kan, karena human centric. Jangan berbisnis itu jangan menganggap konsumen kita tuh sebagai uang, tapi menganggap mereka tuh sebagai human, manusia, sebagai teman atau pacar gitu, karena humanis pendekatannya. Lalu ada pendekatan holistik dan bekerja secara horizontal, memecah sifat silo. Mungkin agak aneh kalau negaranya silo. Silo itu adalah di mana sifat-sifat kita tuh yang apatis kalau di kemahasiswaan, di mana kalau misalnya ada orang salah satu jadi yang disalahin itu aja gitu. Sebenarnya kita sering dengar kan korsa dan sebagainya, cuman sering disalahartikan kata korsa ini di perkuliahan gitu. Nah, tapi dengan adanya design thinking ini, sifat silo ini membuat kita tuh sebagai tim tuh berempati gitu, tidak hanya fokus ini orang keuangan hanya ngerjakan keuangan, dan kalau misalnya salah kita jatuhkan sanksi dan sebagainya, tapi design thinking mencegah hal tersebut. Lalu meningkatkan mutu dan komunikasi, tentu dengan empati kita harus sering memvalidasi, kita juga harus saling berkomunikasi, kita juga harus saling mendengarkan satu sama lain, lalu menyampaikan insight baru. Di dalam design thinking tidak ada namanya tuh baperan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melakukan evaluasi dan sebagainya, belak-belakan itu lebih baik, tapi diingat juga harus solutif, memberikan insight-insight baru tersebut. Selanjutnya Mas Ais. Nah, kalau dari kita mendefinisikan, selalu mengkategorikan ada dua kategori sifat dari tim kita itu sendiri, ada kreatif dan kritis. Lanjutnya, Mas. Nah, di kreatif itu biasanya orang-orang yang lebih bersifat intuitive thinking, yang artinya mereka spontan gitu.
mereka menghadapi masalah secara spontan. Kalau misalnya ada event, cukup garis besarnya aja. Nanti kalau misalnya ada rencana yang nggak berjalan, ya udahlah hantam aja, yang penting selesai gitu. Nah itu biasanya orang-orang kreatif yang biasanya dia menemukan caranya secara spontan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kritis, mereka pasti well planned, mereka pasti menyiapkan segala sesuatu. Nah, cuman mereka tidak fleksibel biasanya. Mereka cenderung orangnya kaku dan lebih konstruktif. Nah, maka dari itu dengan adanya design thinking ini mencoba menyatukan dua sifat tersebut di dalam satu pendekatan, yaitu design thinking, di mana kita menggunakan empati untuk kita selalu bersikap dan mempunyai adaptabilitas yang tinggi, tapi juga kita punya perencanaan yang cukup baik gitu. Nah, inilah design thinking tersebut. Sejauh ini ada yang bingung nggak? Bingung semua ternyata, Pak. Oke, lanjut. Nah, secara garis besar dalam pemecahan masalah ada yang namanya berpikir kreatif dan berpikir kritis. Berpikir kreatif artinya orang-orang tersebut pasti membayangkan di pikirannya. Kalau misalnya ada masalah sesuatu, mereka pasti out of the box pikirannya, beyond, dan berimajinasi berdasarkan pikirannya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kritis, mereka justru menganalisa dulu kerusakannya apa, kekurangannya apa, lalu secara struktur mereka akan meranking itu semua menjadi masalah. Tapi berpikir kreatif, mereka punya rancangan yang dirasa lebih solutif dibandingkan si berpikir kritis. Tapi secara realistis, berpikir kritis lebih mudah untuk diwujudkan gitu. Nah, sama. Jadi kedua ini menjadi penting, teman-teman. Jadi jangan mengkotak-kotakan pemikiran kita, di mana kita tuh bisa mempersatukan pemikiran kita kayak gitu. Asik. Lanjut. Nah, secara garis besar, lalu ada intuisi dan logika, di mana kita mulai pasti berempati, ubah sudut pandang, bergagasan, lalu perwarupa dan uji. Sama dengan orang-orang yang berpikir secara logika, ada analisa, menentukan tujuan, solusi, dan evaluasi. Secara garis besar, proses ini sebenarnya sama aja, cuman orang-orang tuh mulai berpikir bahwasanya kita tuh berbeda gitu. Padahal secara garis besar kita tuh sama aja, dan pentingnya iteratif di sini. Nah, design thinking memenuhi segala sesuatu pemikiran dari semua orang tersebut dengan mewadahi itu menjadi suatu iterasi. Nah, iterasi itu apa? Sebenarnya iterasi itu di mana saat teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman mengulang lagi proses yang sama secara cepat, secara adaptif, lalu menemukan solusi yang baru. Jadi sehingga saat teman-teman punya produk, nanti misalnya produk kopi nih, masih bungkusannya plastik ibaratnya. Nah, terus teman-teman ketemu lagi masalah bahwasanya kita kurang bagus nih packagingnya, pasti diiterasi lagi kan yang mana lebih enak, lalu kita mulai lagi proses empati, sudut pandangnya konsumen, lalu bergagasan lagi yang kayak gini yang bagus nih, lalu perwarupa dan uji kembali kayak gitu. Nah, di mana design thinking itu mengajarkan hal tersebut. Kayak Elon Musk, teman-teman pernah dengar, mereka yang dia meluncing mobil yang tahan gempa, tahan segala medan, yang bentuknya kayak Roblox, yang jelek itu, yang kayak kotak itu. Nah, pas saat uji coba kacanya yang dibilang tahan senapan laras panjang yang sniper terbaik di dunia, nyatanya pas dia ngelempar batu aja udah pecah. Orang-orang mengklaim itu adalah sebuah kegagalan, tapi menurut Elon Musk, kegagalan itu menjadi perbaikan dia untuk selanjutnya. Jadi orang tuh langsung lupa kan, selanjutnya dengan pergerakan dia menemukan Tesla 3, lalu muncul lagi mau lagi Tesla 4 dan sebagainya. Jadi di Tesla ini tidak hanya berpikir soal kegagalan tersebut, dia itu juga cepat bangkit. Nah, design thinking mengajarkan hal tersebut. Lalu selanjutnya, Mas. Nah, prinsip design thinking itu selalu mengutamakan orang, di mana kita tuh melayani, kita melihat persepsi itu orang tuh sebagai human, sebagai manusia. Jadi kita melayaninya itu tidak melihat mereka tuh sebagai customer kita dengan label customer, tapi kita melihat mereka tuh sebagai label manusia, di mana pendekatan manusia itu tentu berbeda, tapi adanya customer segment yang membuat kita tuh lebih memudah mengelompokkan mereka. Nah, jadi kita bisa men-treat si konsumen kita itu melalui pendekatan yang humanis dari sudut pandangnya mereka. Kalau misalnya ibu-ibu sama anak-anak berbeda kan pendekatannya. Nah, sama. Jadi kita jangan melihat anak-anak itu mau membeli karena
produk kita menarik, tapi kita lihat apa yang membuat anak-anak itu tertarik dengan produk kita, kayak gitu. Lalu berkomunikasi secara visual dan inklusif, yang artinya design thinking ini selalu mengedepankan semua orang boleh berpendapat karena kita berpikir divergent, yang artinya boleh masukan, tapi kita tidak lupa untuk mengubah menjadi convergent. Karena kebanyakan kalau misalnya kita rapat nih, apalagi anak-anak yang organisatoris, pasti kan banyak idenya. Mereka banyak mau ini, sampai akhirnya tuh lupa yang dibahas tuh apa kan. Karena mereka tuh lupa di tujuannya adalah kita perlu mengkonvergenkan hal tersebut, yang artinya kita harus mencari solusi yang terbaik, sehingga kita punya mendefinisikan masalah, kita juga punya solusi yang solutif. Lalu berkolaborasi tentu, jadi kita tidak menutup kemungkinan, karena kalaupun ada perbedaan di kolaborasi tersebut, biasanya kita akan menangani hal tersebut bahwasanya bisa menjadi sequences atau saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah iterasi, dan iterasi, yang artinya design thinking ini bukan mencari sesuatu yang terbaik pada saat percobaan pertama, tapi design thinking ini adalah memulai langkah-langkah kecil untuk menjadi ide-ide besar. Kayak gitu. Lanjut. Mas Ais. Nah, design thinking itu memperluas probabilitas. Lanjut, Mas. Kita langsung lanjut aja. Nah, kenapa design thinking itu memperluas probabilitas? Saat teman-teman berpikir bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cara berpikir design thinking, akan banyak boundaries, teman-teman. Masalahnya kayak kita anak muda, sebenarnya kita punya banyak tenaga, kita punya banyak waktu luang, tapi kita nggak punya duit. Biasanya kayak gitu kan, selalu. Atau orang-orang yang lebih tua misalnya, mereka punya sumber daya yang bagus, mereka punya anggaran, tapi mereka nggak punya waktu. Nah, sama. Jadi, design thinking itu mengajarkan bahwa kita tuh tidak boleh terbatas akan hal tersebut, karena dengan banyaknya kolaborasi dari design thinking itu sebenarnya kita bisa menemukan banyak solusi. Jadi keterbatasan itu yang dibuat adalah saat kita tidak mau berpikir untuk menembus tembok tersebut, kayak gitu. Jadi kita design thinking ini mengajarkan teman-teman punya cara di mana teman-teman asal kalau ada keterbatasan, teman-teman menemukan solusi yang lain. Mungkin sedikit bingung dan sedikit bias kata-kata saya tadi, tapi nanti saat prakteknya pasti teman-teman lebih mengerti kenapa design thinking ini perlu teman-teman pelajari, kayak gitu. Keterbatasan itu muncul kalau misalnya karena kita tuh berpikir secara sempit, teman-teman. Jadi kita berpikir sebagai seorang diri, tapi padahal asalkan kita mau bergerak dan berkolaborasi, sebenarnya keterbatasan tadi pasti lebih mudah untuk ditangani, kayak gitu. Sebagai contoh deh, kayak gini. Bona pernah terpikir nggak PKL kemarin kenal sama Mbak Erika juga melalui pas di Bali kan, dikenalkan sama Pak Dwi, kayak gitu. Pernah terpikir nggak untuk PKL di Bali? Pertama kali saya masuk kuliah, saya cuma terpikir bahwa saya kayak PKL biasa di teman-teman saya di sekitar sini, kayak gitu. Cuman pas ngobrol, dengan adanya banyak diskusi itu jangan menyepelekan hal-hal kecil untuk obrolan, teman-teman, karena kadang-kadang obrolan itu sendiri yang membawa rezeki ke teman-teman, kayak gitu. Nah, waktu itu saya ngobrol sama Pak Dwi bahwasanya saya belum punya tempat PKL dan ditawari di Bali. Pas di Bali, sebenarnya obrolan saya dimulai saat saya tuh hanya PKL di salah satu resort yang dimana itu ada memproduksi arak, memproduksi makanan khas Bali, lokal dan sebagainya. Saya cuma terpikir bahwasanya akan hanya sebatas itu PKL saya, hanya menangani hal-hal marketing dan sebagainya. Tapi lambat laun ternyata dengan adanya iterasi kelanjutan, ternyata saya dan Ais, jadi teman-teman nama teman saya Ais juga, tapi lebih gantengan Mas Ais ini daripada Ais teman saya, tentunya jauh pisan. Mohon maaf Ais, ya Allah. Tapi dia teman baik saya, guys. Nah, sampai akhirnya kita nyampe di Bali dan menemukan banyak UMKM Bali yang bisa dibilang menjerit, bisa dibilang mereka kesusahan. Kalau teman-teman ngebayangin Bali, PKL Bali kan asik, gila, ke pantai tiap hari dan sebagainya. Tapi nyatanya pas kita ke sana, pantai pada ditutup, toko pada dijual, kuta pada
pada ditutup, dan Pantai Kuta pun yang notabene sepi, yang notabene rame itu sepi banget. Nanti aku kalau misalnya ada fotonya nanti kita tunjukin fotonya, di mana pas di sana itu tidak sesuai ekspektasi kita, dan akhirnya siapa sangka kalau misalnya Ais dan Bona PKL-nya berubah. Jadi kita membuat suatu inisiatif di sana, menemukan masyarakat Bari, stakeholder di sana, ada namanya Pak Ida Bagus Agung Gunartawa dan Pak Made, salah satu rektor di sana. Siapa yang sangka saya dan Ais juga bisa bertemu rektor salah satu institusi di sana dan mau berteman, dan mereka sangat welcome dengan kita karena mereka berpikir bahwasanya ada kolaborasi yang diperlukan, di mana kami anak muda punya sumber daya manusia dan waktu, tapi kami tidak punya anggaran, dan mereka punya anggaran, bisa membuat satu institusi namanya Bali Initiative Hub. Jadi teman-teman boleh search di Google, di Instagram sekarang namanya Bali Initiative Hub, dan kemarin alhamdulillah kita sudah mencapai launching si Bali Initiative Hub ini dan mendatangkan Pak Erick Thohir dan Mas Tantan, Pak Teten, maaf, Mas Tantan nggak tuh, Pak Teten, saya gugup nyebut ini nama kementerian ya, karena di luar kapabilitas saya sebenarnya, kalau misalnya dipikir-pikir untuk mengundang orang-orang penting tersebut kan. Nah itu yang diajarkan desain thinking teman-teman. Untuk nyampai proses di sana, mungkin teman-teman ngelihat, wih ini enak, kamu udah di sana langsung ketemu stakeholder, sudah bisa langsung menangani desain. Yang tidak dilihat adalah rentan waktunya teman-teman. Saya belajar desain thinking dimulai dari saya masuk kuliah. Dimulai saya dengan bingung saat mendengar desain thinking ini, ngantuk. Ya well, of course, pasti. Nah, tapi yang tidak dilihat dari orang-orang adalah prosesnya. Cuman dilihat adalah saat saya nyampe di Bali, ketemu orang-orang di sini, lalu mendatangkan orang-orang di sini. Dan hebat, yang tidak dilihat oleh orang-orang lain adalah selama 3 tahun saya mendengari desain thinking ini, selalu ngikutin Pak Dwi ke sana kemari, entah ngerti atau enggak, tiba-tiba presentasi. Itu yang tidak dipelajari oleh orang-orang. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya di hari pertama ini teman-teman tidak mengerti desain thinking. Yang harus teman-teman pelajari selanjutnya adalah setelah belajarnya desain thinking ini dan tidak mengerti, cari ketidakmengertian itu, hubungin Ais atau Bona atau Pak Dwi atau Teh Hita atau Reza atau Mas Irfan yang dirasa bisa, karena kami menerima setiap orang yang mau belajar teman-teman. Karena kita yakin setiap ada diskusi inovasi di sini pasti akan membawa kebaikan ke depannya kayak gitu. Oke lanjut, jadi banyak cerita deh. Nah, design thinking itu ada 2 metodenya teman-teman. Ada divergent sama convergent. Divergent itu teman-teman dimulai saat berpikir luas. Langkah pertama saat teman-teman punya masalah, berpikirlah secara luas, temuin banyak orang, cari masukan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa di convergent, dipilih, prioritaskan keputusan-keputusan yang teman-teman pengen buat gitu. Jangan lama berpikir. Pokoknya cari yang dirasa terbaik, lakukan. Kalau gagal, coba solusi lain kayak gitu. Desain thinking itu mudah, cuman 2, divergent dan convergent. Karena kebanyakan dari kita tuh kalau misalnya ada masalah, banyak berpikirnya tidak di convergent kayak gitu kan. Udah banyak berpikir, banyak masalah, tapi kita nggak melakukan selanjutnya kayak gitu. Nggak kita coba gitu solusinya. Oke, lanjut. Nah, di dalam divergent dan convergent itu dilakukan 2 kali dalam design thinking, yang artinya ada saat ini kita mendefinisikan masalah di titik pertama, lalu kita mendefinisikan solusi di titik kedua. Yang pertama itu soal memahami, yang artinya teman-teman harus menjadi pendengar, teman-teman harus menerima setiap insight, teman-teman harus menerima masukan siapapun. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Kalau dirasa itu sangat baik, sangat mendukung, ya kenapa kita tidak ambil good point-nya kayak gitu. Lalu yang kedua adalah tentang mencipta, di mana teman-teman menemukan solusi-solusi yang tadi teman-teman berhasil definisikan kayak gitu. Lanjut, Mas Ais. Aduh, kasihan Mas Ais sudah megang HP. Lanjut. Semangat Mas Ais. Oke. Design thinking itu bakal cukup mempusingkan teman-teman, karena seperti yang aku bilang tadi bakal ada namanya ground zone, di mana di ground zone ini pikiran mumet, pikiran pusing, karena mendefinisikan sesuatu itu akan membutuhkan proses dan biasanya sebaiknya tidak dilakukan sendiri kayak gitu. Di dalam design thinking ada pernyataan masalah dan pengambilan keputusan. Biasanya ada diferensiasi di ujungnya. Biasanya teman-teman mulai membedakan nih, kalau misalnya udah banyak insight, teman-teman mulai membedakan yang ini yang terbaik, yang ini lebih baik, yang ini nanti aja deh, yang ini susah kayak gitu.
Lalu mulai dari integrasikan, ternyata dari solusi-solusi tadi bisa nyambung nih, solusi A nyambung ke B, jadi setelah A bisa kita lakukan B, atau dari B kita langsung lanjut ke C kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, ini gambaran simpelnya, tapi tidak sesimpel ini. Lalu, what are the problems and what are the solution? Ini namanya double diamond. Ini saya tuliskan juga di deskripsi saya, karena pembimbingnya juga Padu. Jadi menyarankan metodologi yang dirasa sangat mudah untuk melakukan skripsi ini, jadi teman-teman. Si double diamond ini, secara simpel ada 4 langkah. Ada namanya divergent, convergent pertama, yang mendefinisikan masalah. Kalau misalnya deskripsi itu rumusan masalah, bab 1, bab 3, lalu sidang kan. Nah, lalu di bab 4 dan 5, lalu ada solution. Nah, sama, kalau misalnya kita menjalani suatu masalah untuk mencari bisnis juga bisa, yang artinya kita tuh berangkat dari masalah, teman-teman. Jadi nggak serta-merta kita tuh langsung bikin jadi kopi. Dilihat pun dari sini kan, karena di sini adalah masalahnya ada tanah yang luas, ada tanah yang subur, ada tanah yang sehat untuk ditanami kopi. Ya kenapa tidak? Masalahnya itu dan solusinya adalah penanaman kopi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tentu kan kayak gitu. Jadi teman-teman tuh jangan membuat bisnis yang membuat teman-teman repot gitu. Yang artinya buat produk dulu tapi nggak bisa dipasarkan. Carilah konsumen dulu yang dirasa banyak pasarnya, lalu teman-teman buat produknya. Jadi saat memasarkan pun teman-teman nggak sulit gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau ngejelasin nggak? Aduh. Sebenarnya ini salah satu contoh kita, di mana pada saat itu Tele dan pemerintahan kota ya, Pak. Pemerintahan kota berdiskusi kenapa angkot-angkot itu sering semberawut. Di mana angkot-angkot itu kenapa sering tiba-tiba ngetem nggak jelas atau ngetem agak tengah, atau kenapa mereka tuh penumpang baru naik mereka udah ngegas sampai jungkir balik penumpangnya. Nah kayak gitu. Setelah ditelaah lebih jauh, orang-orang tuh cuman mocking si supir ini, ya wajar sih karena mereka mulai terlihat kurang ajar. Tapi setelah dicari lebih jauh, ternyata yang supir lihat adalah kita itu sebagai duit, kita tuh sebagai uang. Dia tidak melihat kita sebagai manusia. Alasannya adalah mereka tuh dikejar setoran, pendapatan mereka mulai berkurang. Lalu ditambah kapasitas mereka yang sekali putaran tuh hanya kecil gitu kan. Nah, jadi wajar saja kalau mereka melihat kita sebagai uang gitu. Setelah ditelaah lebih jauh dan solusinya dilakukan proses design thinking, pendekatan langsung, kita langsung jadi supir angkotnya, dirasakan. Ternyata kita juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Kalau misalnya kita jadi sopir angkot, kita berpikir hal yang sama. Jadi kita juga pasti ngebut, kita ngejar waktu, kita kejar-kejaran sama angkot lain, kita juga penumpang lama banget sih penumpang, sama aja. Jadi pas dilihat lebih jauh kan kita melakukan hal yang sama gitu. Nah, itulah pentingnya empati terlebih dahulu sebelum kita melakukan statement, teman-teman. Setelah ditelaah jauh dan solusinya kita dapatkan bahwasanya kita memberikan solusi bahwa si angkot ini bisa dapat gaji bulanan, di mana mereka terbantu untuk mengejar setorannya mereka. Jadi mereka tidak lagi rushing, mereka tidak lagi ngetem sembarangan, mereka juga melakukan tugas mereka sebagai moda transportasi umum secara lebih baik kayak gitu. Banyak sebenarnya solusi-solusi yang bisa kita dapatkan. Semakin banyak waktu, biasanya prosesnya akan semakin lebih baik kayak gitu. Lanjut. Nah, ini CIK. Aduh, butuh subtitle, Pak. Kamu. Biar lebih menarik. Iya guys, bukan ya. Kita orang Sunda ya. Orang Batak deh. Oke, teman-teman ada yang pernah kesini? Mana? Orang Garut mana? Orang Garut, tolong pulang dulu, pulang. Sebetulnya kayaknya sepertinya ini udah digusur ya, Kang Dwi ya. Dipindah. Saya lupa dekat apa sih depannya? Cimanuk, daerah Cimanuk. Hafal nggak? Kalau nggak hafal pulang dulu ya. Ini teman-teman adalah tempat makan bakso favorit kita di kota daerah Cimanuk. Jadi kalau misalnya ke sini teman-teman itu mobil nggak masuk. Jadi jalan raya Cimanuk itu dari Cimanuk, kemudian kita ke warung ini itu nggak masuk mobil, tapi hanya jalur pejalan kaki.
punya telusur, saya memperhatikan di bawah itu kayaknya dulu jalur tram, kayak kereta api lah. Jadi kalau misalkan lihat lebih detail sih asik ya. Kemudian ini letaknya dalam, teman-teman bisa perhatikan. Jadi teman-teman, atapnya seperti ini. Bayangkan ya, tempat bakso. Baksonya seperti ini, lengkap. Ada daging, ada lemak, ada tahu, ada soun dan miun. Harganya berapa guys? Ada yang bisa tebak? 30. Mahal? Untuk ukuran Garut mahal ya. Tapi tetap diincar dan laku guys. Oke, tapi masih masih diminati oleh kalangan luar. Yang punya ibunda ini, dan ini saya waktu muda ya. Inilah muka saya guys. Ini muka saya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, apaan sih ini tempat makan bakso di dalam gang. Kemudian yang menarik dari CIK ini adalah bukan tentang baksonya mah sebetulnya oke, enak, dagingnya bagus. Ketika kita memperhatikan, misalkan, coba kita next kang. Kita selanjutnya di dindingnya, guys, di dindingnya ada apa? Ada atap bocor, kelihatan ini plastik guys, nampung air hujan. Lihatin. Terus ayaman bambu, bilik. Kok saya bilang rubik ya? Bapaknya matematika banget ya. Bilik ya. Terus kemudian di dindingnya ada apa guys? Kalender. Kalian seneng nggak kalender kayak gini? Usaha di dalam gang, dekorasinya adalah kalender guys. Tapi ada yang menarik dengan kalender ini. Apa persamaannya? Ya, Cut Meriska belum pakai kerudung. Orang penonton Indosiar. Beda zaman ya. Beda zaman kayaknya. Saya mah korban sinetron. Ya, usaha di dalam gang, tapi dekorasi seperti ini. Apa yang persamaannya teman-teman? Kita bisa underestimate sama CIK yang tadi sebelumnya kita lihat penampilannya ya, udah bongkok, bajunya biasa aja guys. Kemudian penampilan rumahnya, tokonya seperti ini. Kemudian dekorasinya luar biasa ya, cantik-cantik ya, ibu mamah-mamah ya. Tapi ada yang menarik, bakso usaha yang di dalam gang itu kita underestimate ya, pasti bentukannya kecil. Tapi kita salah duga guys. Ternyata ketika kita telusuri lebih dalam, ini persamaannya adalah semuanya kalender yang didapatkan hanya di toko emas. Siapa yang gemar mengkoleksi kalender emas guys? Kebayang nggak sekarang? Siapa aja sih yang bisa mendapatkan kalender emas ini guys? Ya pasti bukan kita yang nggak beli emas lah. Sih. Jadi kadang-kadang kita itu hanya melihat apa yang di depan mata. Tapi kita nggak ngeliat nih apa pesan-pesan tersirat dan tersurat ya, kayak quality ya. Jadi kalau kita di dalam design thinking ini, kita harus banyak perspektif, open minded. Kita harus melihat beyond apa yang bisa terlihat oleh mata. Jadi boleh dirasakan pakai telinga, pakai hati, semuanya dipakai. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ya kurang lebih berempati itu seperti apa sih? Kita lihat apa yang kita dengar, kita rasa, kemudian diucapkan orang-orang gimana. Kemudian dipikirkan, orang-orang mikir, oh ini mah usaha ecek-ecek lah, kalau bahasa kami di Medan sana ya, cetek lah, ecek-ecek gitu kan, nggak serius. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, Medannya CIK kalendernya mah bukan kalender apa tuh yang gaul, yang warna-warna pastel gitu, nggak, kalender yang wow, kok mas ini ya. Atau yang terakhir kita kunjungi ini ya Kang, Bang ya, kalender sapi guys. Sapi. Gambar sapi, RPH. Siapa yang dapat akses untuk mendapatkan kalender tapi RPH tulisannya guys, rumah potong hewan sapi. Yang orang-orang beli sapi lah, kalau kita mah cetek beli 1-2 kilo ya. Kalau CIK kebayang nggak? Jumlah pembeliannya itu berapa? Sampai dapat kalender gitu guys. So, jadi kalau design thinking itu kita perlu observasi lebih dalam, melihat beyond apa yang terlihat oleh mata. Jadi kadang-kadang penampilan bisa itu. Sama dengan halnya kita di socialpreneur. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa temukan kalau misalkan kita hanya mengandalkan ini teman. Oke, mungkin lanjutkan lagi ya lanjutnya. Siap. Ada beberapa alasan saya membutuhkan subtitle teman-teman. Jadi alasan aja sih istirahat. Tapi enggak, sebenarnya setiap dari kita itu punya cara masing-masing teman-teman. Dimana saya yang lebih mengerti soal perkurikuluman, dimana nanti ada teman saya sayang kita tidak bisa mendatangkan Ais di sini untuk kita bandingkan dengan Mas Ais yang ini. Jelek sih guys. Jangan. Enggak, bercanda. Dia bersin gitu. Dan Ais juga sebenarnya
kesian kalau kesini wanita karena takut anjing, nggak bisa minum kopi, Terus terintimidasi. terintimidasi sama Mas Ais dan takut serangga. Kurang senang sekali hidup orang itu. Oke, lanjut. Nah, secara gambaran besarnya adalah design thinking seperti ini, teman-teman. Sering kita zaman-zaman sekarang tuh munculnya kaum rebahan, munculnya Deadwood dan sebagainya itu gara-gara kita tuh sering berpikir linear, teman-teman. Kita menemukan masalah sekali berpindah ke tempat yang lain, berpindah ke tempat yang lain itu juga menemukan masalah, pindah lagi ke tempat yang lain. Padahal yang kita perlukan tuh nggak banyak, teman-teman. Yang kita hadapi itu hanyalah sebuah tembok, gitu. Sebuah tembok yang mungkin lebih tinggi dari kita tuh cukup sangat kecil untuk melihatnya sampai kita tuh merasa ini kan nggak mungkin kayak gitu. Padahal kalau misalnya teman-teman telaah lebih jauh atau mundur beberapa langkah untuk melihat lebih banyak, nyatanya kita tuh bisa menemukan solusi tersebut, baik itu lewat samping, lewat atas, lewat terbang, menyelam, kayak gitu. Nah, cara-cara itu sebenarnya hanya perumpamaan, yang artinya banyak cara yang bisa ditemukan dari sudut pandang. Kayak gitu, bisa teman-teman ketemu teman-teman yang sudah lama nggak ngobrol, atau ketemu expert yang punya teman-teman punya aksesnya, dan sebagainya, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini soal kita berbicara perbedaan tadi, teman-teman. Sebenarnya banyak sih. Aku juga sering melakukan hal ini, di mana kalau misalnya ada perbedaan, pasti mau gelut dulu gitu. Kalau ada perbedaan, enggak, yang gue lebih benar. Enggak, yang gue tuh lebih realistis, dan sebagainya. Padahal kalau misalnya ditelaah lebih jauh, perbedaan itu sebenarnya banyak jenisnya, dan bisa disatukan, kayak gitu. Di sini contohnya, ada they have some things in common, yang artinya kalau ada dua pendapat yang berbeda, ada pasti yang berpotongan kayak gitu. Nah, yang berpotongan itu yang harusnya kita bold gitu, yang kita tinggikan, bukan ego masing-masing. Cuman dalam prakteknya pasti berantem dulu kayak gitu. Lalu ada namanya they are connected, di mana pendapat kita itu terhubung sebenarnya dengan pendapat orang lain. Lalu ada they are group, yang artinya kelompok kita itu ternyata bibit-bibit kecil yang kalau disatukan menjadi satu grup kayak gitu. Lalu ada they are sequential, yang artinya oh ternyata perbedaan ini nih kita bisa melaksanakan yang ini dulu, lalu yang dua dulu baru pendapat kita. Padahal ya kayak gitu, perbedaan itu sebenarnya bisa dimaknai dengan banyak hal. Lalu ada lagi it can be divided into two parts, yang artinya ternyata pendapat kita tuh satu kesatuan tapi perlu dibagi menjadi dua kayak gitu. Lalu ada it's built on, yang artinya pendapat yang lain itu ternyata membangun pendapat kita. Lalu ada there are two things, yang artinya di sini ada dua perbedaan. Nah, ini baru perbedaan yang sering buat berantem kayak gitu. Padahal there are two things ini kalau misalnya dimaknai, ternyata solusi ini bisa dilakukan jalan bersama-sama kayak gitu. Lalu ada there are contrary to each other, yang artinya mereka saling kontra satu sama lain, dan ini yang harus dipisahkan gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk menjadi satu, tapi ternyata solusinya adalah dipisahkan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Lalu ada it's included in that, yang artinya ternyata pendapat kita tuh ada di dalam pendapat teman kita secara garis besar. Lalu ada it has children, yang artinya pendapat kita tuh hanyalah pion-pion yang kecil untuk mendapatkan pendapat yang lebih besar. Lalu ada they affect it, yang artinya saling berketergantungan. Lalu ada it consists of them, yang artinya saling menyusun dan saling memperkaya. Lalu lanjut. Nah, di dalam BMC, terutama dalam design thinking, itu ada 3 hal yang teman-teman harus ketahui gitu. Ada namanya desirability, yaitu di mana produk teman-teman atau bisnis teman-teman itu diinginkan sama konsumen. Apa yang konsumen inginkan, apa yang bisa kita kasih ke konsumen, itu desirability. Lalu ada viability, yang artinya yang mana sih yang bisa mendapatkan pendapatan, gimana cara menjualnya, revenue-nya dari mana, atau modal kita dari mana, itu viability. Lalu ada feasibility, yang artinya apa kita bisa membuatnya, atau kelayakan kita sebagai bisnis, kapasitas kita sebagai tim, kapasitas kita sebagai bisnis. Nah, itu ketiga hal ini mau gimana pun harus terpenuhi, teman-teman. Mau teman-teman mau social business model bentuknya, tetap teman-teman kalau misalnya social business itu tetap membutuhkan profit. Dalam artian profit ini kita ubah menjadi sesuatu yang bersifat sosial. Karena keberjalanan bisnis itu, mereka call itu bisnis karena itu punya cycle. Yang artinya siklus bisnis
yang terus harus tetap dijalankan. Tapi bedanya social business dan bisnis yang biasa, social business lebih banyak menggunakan profitnya untuk di-reuse kembali ke dalam bentuk-bentuk aksi sosial, biasanya seperti itu. Jadi di dalam bisnis teman-teman harus memenuhi 3 hal ini secara BMC, baik itu desirability, keinginan konsumen, viability, di mana cara kita mendapatkan profit dan mengolah keuangan kita, lalu ada visibility, yang artinya kita layak tidak atau kecakapan kita dalam mengelola bisnis. Baik, lanjut aja Mas. Nah, kalau misalnya dalam bergagasan atau melakukan proses untuk menemukan solusi, 3 hal ini yang dilakukan, yaitu bergagasan, inspirasi, dan implementasi, sama saja. Jadi kalau tadi bergagasan itu kita mencari insight, kalau inspirasi, kalau bergagasan itu kita mengutarakan pendapat, kalau inspirasi itu kita mencari rujukan, sumber-sumber lain, atau berbicara dengan orang lain, lalu implementasi. Kita tuh banyak melakukan kedua hal ini kayaknya, sering nongkrong, sering ngobrol sama teman, terus sering ngobrol, sering bergagasan kayak gitu. Tapi kita tuh selalu lupa tentang hal ini. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tahu sih, itu anak muda sekali. Iya, nyata adanya. Lalu lanjut. Next. Ya, ada yang tahu ini apa? Nggak tahu? Coretan, iya, benang ruwet. Di next dulu, Mas. Lagi. Sampai semuanya ada deh. Baik. Nah, ini adalah proses yang teman-teman akan melalui design thinking. Pertama tuh pasti mendefinisikan masalah, mencari sumber masalah itu pasti ruwet sekali, pusing sekali. Sampai garuk-garuk kepala, sampai pingsan. Oh enggak, bercanda kalau pingsan. Enggak seserem itu, tapi pasti bakal ruwet. Prosesnya tuh kalau digambarkan seperti ini, teman-teman. Pusing dan sebagainya, nanti pada ujungnya, nanti teman-teman bisa menemukan satu helai benang yang lurus, yang ternyata mengkoneksikan dengan solusi tersebut. Lanjut, Mas Ais. Nah, ini tahapan design thinking dalam kebanyakan secara umum. Ada memahami dan berempati, mengetahui masalah, lalu mencari solusi secara brainstorming, yang artinya kita mencari solusi, berpikir secara divergent, lalu ada solusi purwarupa, kita udah mulai convergent, kita mencari purwarupanya, membuat purwarupa, lalu menguji solusi, kita divergent lagi untuk ngasih tahu nih, yang mana yang solusi kita yang kurang, atau mencari solusi kita supaya di-upgrade. Makanya kalau misalnya iOS terus berupgrade kan, dari baru keluar 15,0, tiba-tiba besok udah 15,1 lagi. Nah sama, mereka melakukan iterasi, mereka melakukan design thinking terulang-ulang, sehingga nggak ada lagi bug yang diperlukan kayak gitu. Oke, lanjut. Yap, ini gambaran secara luas tadi. Kalau misalnya memahami itu, apa yang perlu kita lakukan, adanya who are the user, lalu ada what are their needs. Yang penting adalah siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan kenapa. Kalau misalnya dalam memahami sesuatu, lalu divergent, kita berpikir secara luas, dilanjut dengan memutuskan, jangan lupa, karena setelah kita berpikir cukup banyak, kita perlu memutuskan, kita perlu mencari solusinya, kita cari mendefinisikan masalahnya, lalu purwarupa, jangan lupa diimplementasikan. Kalau purwarupa itu kita cari solusi kita, lalu solusi kita implementasikan, kita cari, lalu divalidasi. Divalidasi artinya solusi kita tuh sudah pernah diuji cobakan kayak gitu. Lanjut. Ya, ini secara gambaran umumnya sama aja sih. Karena yang penting adalah teman-teman mengerti bahwasanya di design thinking itu 5 tahapan ini menjadi penting, dan tidak serta-merta 1, 2, 3, 4, 5 selesai, tapi 1, 2, 3, 4, 5 bisa diulang kembali ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mentalnya design thinking ini adalah mental gagal, tapi bukan mencari gagal, mental gagal, tapi terus bangkit, teman-teman. Lanjut. Ya, selanjutnya nanti setelah kita belajar design thinking, kita mulai memvalidasi, kita perlu adanya customer journey. Customer journey ini untuk apa? Selama purwarupa itu diuji cobakan, kita tahu nih prosesnya. Kalau misalnya konsumennya pas awal-awal tahu ada solusi, kita seneng, taunya pas diuji coba tidak sesuai ekspektasi di bawah. Jadi si customer journey ini membantu teman-teman memetakan setiap proses yang dirasakan sama konsumennya teman-teman. Lanjut. Yap, sama, ini customer journey dan namanya adalah World of Criteria,
di mana kita membuat kriteria-kriteria yang dirasa dilewati sama konsumen kita. Kalau bisa ini bukan asumsi, kalau bisa ini bisa dilakukan dengan survei dan sebagainya. Banyak cara untuk mendapatkan wall of kriteria ini, di mana kita bisa mengisi kekurangan kita lalu memperbaiki. Oke, lanjut lagi Mas Ais. Next saja. Yap. Selesai. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut mungkin ada yang bertanya dulu. Ya, angkat kaki, silakan. Mic-nya satu aja. Ya, sebenarnya terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat menarik sekali terkait terkait design thinking ini sendiri ya. Yang saya ingin tanyakan terkait design thinking ini kan tadi dijelaskan kalau misalkan design thinking ini konsepnya itu customer centric kan, human centric. Yang ingin saya tanyakan kalau misalnya kita punya ide, terus kita punya nih mungkin ada beberapa customer yang pengen kita tuju. Nah, kalau di design thinking ini customer-nya yang nanti di bagian empathize, di bagian empatinya, yang perlu kita cari tahu itu adalah satu ciri customer yang khas banget, atau kita general ya untuk mengidentifikasikan di customer itu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami Kak. Bisa. Pintar, tenang aja. Oke. Iya, jadi takutnya penjelasannya kurang jelas aja sih, gitu. Tempelnya satu. Mungkin itu aja sih terkait kalau misalkan banyak nih ide kita, terus banyak nih calon-calon customer kita. Terus yang sedangkan kita harus tahu banget kalau design thinking ini kan konsepnya kita harus tahu banget kan, kayak customer kita tuh maunya kayak gimana, dari feelingnya kayak gimana, dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, yang dia lakukan tuh seperti apa. Nah, customer-nya itu kita harus fokus satu orang, misalkan orang yang dengan pendapatannya sekian, atau nanti kita bisa general nih dengan beberapa tipe gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, namaku Korin, asal dari Bogor. Terima kasih. Jadi pertanyaan adalah sesimpel fokus satu orang atau cari secara general kan. Nah, teman-teman itu kembali lagi ke teman-teman. Sebenarnya dari bisnisnya teman-teman itu bisa dikelompokkan nggak si konsumennya. Biasanya kan nggak mungkin kita semuanya secara bisnis jualan apa yang biasanya general tuh, oh jualan snack nih, biasanya anak-anak muda tuh jual snack, itu konsumennya siapa aja? Ya ibu-ibu bisa, emak-emak bisa, sama aja ibu-ibu, mama bisa, anak muda bisa, anak-anak bisa kayak gitu. Nah itu sebenarnya hal yang cukup merepotkan bagi teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa dibilang, teman-teman cari aja kelompok yang memang carinya kelompok, bukan satu orang. Carinya kelompok yang punya banyak kesamaan. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau bisnis emas, ya carinya ibu-ibu, misalnya ada ibu-ibu karir, nah karirnya karir apa, lalu pendapatannya berapa, dan biasanya kebutuhannya tuh apa. Biasanya kalau misalnya yang nyari emas adalah istri pejabat, nah itu sudah menggambarkan satu kelompok kan, berarti kan cari istri pejabat yang jabatannya apa, suaminya, lalu kita kelompokkan. Jadi jangan cari satu orang aja, karena konsumen kita tuh, kita pengen bisnis kan pengen laku kan, artinya ya cari yang dimana kelompok itu sudah memunculkan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya di Shanghai, China, itu udah terkenal, mungkin teman-teman kalau main TikTok ada Shanghai Roadway yang dimana orang pejalan-pejalan kaki yang bajunya udah bagus-bagus. Nah itu kelompok sosialita Shanghai, berarti itu kelompoknya teman-teman. Jadi jangan cari customer yang belum menampakkan diri. Bisa nyari customer yang belum menampakkan diri, tapi teman-teman perlu melakukan mengedukasi si konsumennya teman-teman. Tapi cari kelompok yang dirasa sudah menampilkan dirinya dan bisa teman-teman guide dari profit tersebut. Jadi contohnya yang paling mudah tuh sekarang kan kalau TikToker tuh cari duit dari rumah. Nah itu kan sebenarnya udah memunculkan dirinya sendiri, cuman yang bisa mendapatkan momentum itu ya orang-orang yang di TikTok tadi. Cuman karena kita tuh telat mendapatkannya. Jadi seperti itu. Jadi cari kelompok yang teman-teman bisa fokuskan.
Jadi jangan kecil juga, jangan pesimis, tapi juga jangan kegedean, karena kalau kegedean ya teman-teman juga capek juga untuk mengedukasi 100% orang. Pastikan 13% itu bisa kita dapatkan di langkah pertama kita. Itu namanya difusi inovasi. Nanti mungkin dipelajari ya, Pak, difusi inovasi kayak gitu. Ya, tambahin sedikit ya, Teh. Menarik tadi. Kalau kita di mata kuliah, rancop, rancangan percobaan, statistik, itu biasanya kan ada responden ya. Silahkan profiling konsumen yang kira-kira mewakili populasi. Saya udah seperti orang tua ya guys ya. Jadi cari responden yang mewakili populasi. Jangan terpatok hanya satu juga, karena balik lagi nih. Kita kira-kira produk kita diinginin nggak? Berapa banyak nih? Karena kan sebetulnya bisnis kita kan pasti butuh namanya uang untuk hidup ya, darah ya. Ujungnya nanti ke sini dan ke sini juga. Karena kita menyesuaikan, balik lagi. Apakah nanti dengan segmentasi middle up cocok nggak dengan produk yang kita tawarkan? Balik lagi, market fit. Mau lanjut? Ya, gimana tambahan? Saya lempar ya. Oke, mau keren nggak? Seru banget tadi penjelasannya. Tadi inti jawabannya adalah berarti cari profiling kelompok yang besar ya. Kalau pernah aku pelajari terkait design thinking itu, kita juga mempelajari terkait persona. Persona itu kan berarti gimana sih ciri khas dari si customer kita ya. Sedangkan tadi kan Masnya jawab kalau misalkan kita nanti cari yang grup besar. Nah, mungkin next step nanti nih untuk latihannya, mungkin bisa dikasih tips atau mungkin sekarang dikasih brainstorming gimana nih caranya untuk membuat persona yang kalau dulu aku pahami itu adalah persona itu secara individual. Makanya tadi aku sempat bingung kalau misalnya ini customer-nya kemana sih gitu. Terus personanya ini gimana ya caranya membuat si persona dengan di konsepnya ini adalah grupnya ini. Istilahnya banyak orang yang pasti kan feeling-nya beda-beda. Terus habis itu konsepnya beda-beda. Apa yang mereka pemahaman mereka itu kan beda-beda. Nah, mungkin nanti bisa dikasih tahu nih kayak gimana sih cara membuat persona yang dari konsepnya design thinking yang dia konsepnya juga groupingnya ini nih yang kita ngambil konsep yang besar. Itu sih. Nambahin aja tadi ya berarti. Terima kasih. Ya, persona itu sebenarnya emang dibuat buat satu orang, tapi yang harus dimaknai persona ini mewakili banyak orang, Mbak. Jadi kebiasaan Mas Mbak. Jadi si persona ini mewakili banyak orang, dan yang kita jangan terdistraksi dengan banyaknya faktor-faktor yang lain. Kita tuh fokus dengan jobs to be done yang pengen kita jawab. Jadi si produk kita itu menyelesaikan masalah apa di grupnya mereka. Kayak gitu. Biasanya produk-produk yang laku itu adalah produk yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Jadi contohnya Starbucks itu laku karena fancy-nya. Orang-orang pengen direkognisi bahwa mereka kaya, mereka pengen direkognisi mereka anak SCBD, mereka pengen direkognisi bahwa mereka orang-orang yang bekerja di startup dan keren kayak gitu. Jadi satu tips yang bisa aku sampaikan adalah jangan terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Emang bagus kita memetakannya, dan satu orang itu untuk mewakili banyak hal, tapi kita ingat bahwa yang kita petakan adalah jobs to be done, apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka pengen kurang masih dalam hidupnya dan kita bisa selesaikan. Kayak gitu. Saya tambahin. Jadi si design thinking itu adalah fase pertama. Jadi dia cari personanya. Nanti kita dapat namanya problem solution fit. Problem solution fit tuh ya. Nah, nanti kalau udah problem solution fit, dapat barangnya, cocok sama Kang Ihsan. Nanti cari nih Kang Ihsan itu jenis orang kayak Kang Ihsan banyak nggak? Itu baru market fit. Nah, nanti kalau market fit datang, baru bikin bisnis modelnya. Jadi ada 3, problem fit cocok sama Ihsan. Orangnya banyak nggak sih market kayak Ihsan ini? Kalau banyak, firm, suka sama produk saya, baru bikin bisnis modelnya. Nah, kebanyakan kita bikin bisnis modelnya dulu. Terus gagal, terus rugi. Nah, itu namanya kayak gini. Ini kopi nih. Saya suka banget kopi. Tapi kopi itu bukan untuk haus kan? Saya makan kopi Sunda Hejo ini buat apa? Teman-teman minum kopi Sunda Hejo buat apa? Silakan. Ihsan
minum kopi senda hijau sehingga dia bisa Cenghar. apa? Bisa cenghar, naikin mood dan lain-lain. Jadi orang tuh bukan beli kopi loh, tapi dia membutuhkan suasana tertentu yang dia beli karena kopi tersebut. Nah, kebanyakan kita gagal itu karena kita jualan kopi. Padahal yang harus kita jualan itu adalah suasana cenghar, mood yang kemudian menggembirakan. Itu kenapa Starbucks laku, kopi-kopi ini laku tuh bukan jualan kopi loh. Tapi jualan, kan kalau minum ini tuh kayak nggak boleh cepat-cepat ya. Kan makanya diajarin minum kopi yang benar, jeruk putih yang benar, biar kita ngerasain. Nah, itu kenapa job to be done. Nah, jadi nanti kita belajar job to be done. Maka yang kita lihat tuh customer segment itu bukan orang per orangnya aja, tapi job to be done-nya. Dia mengkonsumsi produk tertentu sehingga dia bisa merasakan apa? Pernah main Mario Brothers nggak? Mario Bros. Yang pakai jamur-jamur. Nah, dia tuh mengkonsumsi jamur bukan karena beli jamurnya, karena dia pengen jadi super power gitu. Atau orang beli kamera bukan karena dia suka kameranya, tapi seseorang beli kamera karena dia bisa ngebuat a better photographer gitu, make me awesome gitu, keren gitu. Jadi kesalahan kita adalah menawarkan produk as a product, bukan as a job to be done. Nah, ini menarik lah konsep the job to be done itu, banyak orang yang nggak ngeh. Karena kita bukan nawarin, ya, kalau nawarin produk fitur, value, benefit, fitur, benefit, value. Kebanyakan kita nawarin fitur, makanya nanti kita belajar wall of criteria. Jadi jangan jualan fitur, tapi jualan benefit. Kalau misalnya benefit itu cocok sama problem, maka dinamakan benefit. Tapi kalau kita cuma fitur, itu jualan produk. Kita nggak jualan produk, kita jualan benefit. Makanya nanti teman-teman akan masuk ke sesi enterprise. Nah, terakhir sebelum kita istirahat ya, Mas Ais. Kita istirahat, tapi sebelum istirahat, saya akan ngundang Kang Evan. Kenapa bisnis sosial harus financial literate? Kenapa bisnis sosial tuh harus benar-benar juga punya literasi finansial? Karena banyak banget di antara kita yang enggan profit. Karena ini tujuan sosial. Merasa tabu, merasa malu sama profit. Merasa nggak enak bikin profit. Padahal satu pilar yang penting dalam melakukan proses bisnis sosial adalah profit. Ya, nah itu salah satu handicap ketika kita ngomongin bisnis sosial. Karena banyak di antara kita yang enggan, malu, atau nggak tahu. Mas Ervan, silakan. Ada yang mau ditayangin nggak? Halo, sore. Masih semangat ya? Oke. Ya, ini bisnisnya udah jalan semua atau belum? Atau masih dipetain? Masih ide? Nanya juga. Masih ide atau udah ada yang jalan nih? Siapa namanya? Namanya Alfain. Alfain. Oh, kirain yang buat kamus zaman dulu tuh. Oke. Nah, gimana bisnisnya? Di Cirebon. Apa tuh? Minuman boba. Oke. Omsetnya berapa sebulan? Ya, sebenarnya kita itu memang membuat itu buat mencari keuntungan. Tapi pada saat itu kan banyak ya melihat anak ketika kita pulang karena perkuliahan online kan, dan banyak anak-anak SMP SMA itu lebih banyak main game gitu. Oke. Omsetnya berapa sebulan? Yang kita arahkan dulu tuh anak-anak itu jadi kita itu langsung itu ke beberapa cabang berbagai kecamatan gitu. Dan yang lagi itu anak SMA gitu. Ya omset mah ya sebulan seperti itu ya, tapi nggak tahu gitu. 300-400 ribu. Oke, 300-400 omset dari satu outlet. Ya. Dari satu outlet. Oke. Ada berapa outlet? Kemarin itu sempat 5, 2 lagi. Dua lagi. Itu omset ya, bukan profit ya. Oke. Ada lagi nggak ya punya? Yang udah jalan bisnisnya? Atau masih ideation? Ada yang punya? Udah jalanin bisnis? Punya? Masih meraba-raba ya? Oke. Masih prototyping. Jadi tujuannya di sini nanti mau divalidasi gitu. Oke. Udah. Apa bisnisnya?
Oke, di mana tuh? Di mana? Di Bogor. Oke. Mungkin aku cerita dikit ya buat nyemangatin teman-teman. Jadi dulu awal saya mulai bisnis itu justru bukan dari bisnisnya, tapi dari sosialnya. Jadi dulu punya yayasan, kemudian harus mikir gimana caranya ngidupin anak-anak yatim yang saya dirikan panti asuhan di Bandung. Nah, dulu saya ngembangin yang namanya integrated farming. Dulu belum diadopsi tuh sama Kementan dan lain-lain gitu. Jadi pola integrated farming yang saya kembangkan itu zero waste management. Artinya tidak ada limbah yang dihasilkan, boleh dibilang mendekati nol atau asymptot nol lah kalau di matematika atau kalkulus. Nah, kenapa bisa dikatakan hampir mendekati nol? Karena limbah ibaratnya kotoran sapi dari peternakan, dari farming, dari poultry itu kita lempar ke tanah, tidak langsung ya, kita olah dulu, kita lempar ke tanah untuk menjadi pupuk. Kemudian dari perikanan, kalau teman-teman lihat di kolam itu, pasti di kolam itu ada endapan yang serupa dengan lumpur. Padahal itu bukan kotoran, tapi protein. Protein dari hewan yang tidak, ibaratnya tidak bisa diserap oleh air itu sendiri, sehingga mengendap di bawah, dan itu kita lempar lagi ke tanah. Nah, itu pola itulah yang menyuburkan tanah. Kenapa sekarang saya tanya, kenapa pertanian di mana di Indonesia itu cenderung tanahnya gersang dan lain-lain? Karena sebetulnya ada mata rantai yang terputus nih dari zaman nenek moyang kita, yang kita akhirnya terbiasa untuk pakai pupuk sintetis warisan dari VOC. VOC itu perusahaan dagang loh, yang equity-nya itu melebihi 10 kalinya Microsoft kalau dibandingkan dengan sekarang. Artinya dulu kaya banget, tapi kayaknya dengan cara merampas yang kita punya. Nah, sekarang kita pulihkan lagi tuh dulu zaman saya kuliah tingkat 3 di Banten. Nah, saya kembangkan itu di Banten untuk menghidupi yayasan sosial saya di Jawa Barat, di KFC. Nah, yang saya ingin tekankan adalah bukan kita hanya fokus pada sosialnya aja, tapi pada bisnis juga. Tapi kita bisa mengcombine itu jadi satu untuk menjadi sebuah breakthrough yang mungkin belum banyak dilakukan oleh banyak orang gitu. Kalau orang pada mulai bisnis sudah ngomongin soal gimana caranya dapat modal ventura, gimana caranya dapat investment, gimana caranya gue bisa usaha langsung jalan gitu. Gak ada yang serta-merta, semuanya butuh proses. Nah, dari sini ini nanti kan akan divalidasi, sama dulu udah ngembangin desain thinking tuh. Dulu saya belajar dari salah satu orang di Surya University. Nah, kemudian nanti dari validasi inilah kalian akan dapat arah produk kalian akan kemana. Kalian akan product driven kah, akan market driven kah, atau udah mulai masuk ke data driven. Nah, kalau dulu saya polanya masih produk driven, ngembangin produknya dulu, kita lempar ke pasar domestik. Nah, kalau sekarang udah, kalau nanti ngeliat aktivitas saya di Instagram, itu kita udah mulai masuk ke data driven. Udah nggak lagi pakai konsep lama, kita udah pakai AI semua. Nah, kemudian kalau di konvensional kita memang istilah investasi secara konvensional ya. Tapi nanti Kang Dun juga udah paham pasti tentang adanya social investment. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kalau besok ya kayaknya. Nanti ada prakteknya. Ada prakteknya, nanti akan kelihatan nih teman-teman lebih cocok pakai metode seperti apa, apakah pakai investment kah, atau model equity secara konvensional, atau profit sharing, atau kolaborasi yang masih banyak jenisnya. Ada mulai dari green pupuk, kemudian green investment, dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman belajar secara detail nanti sama saya juga dan teman-teman dari PLI semua akan belajar memetakan tuh idenya ini di divergensi dulu, kemudian nanti teman-teman harus mengkonvergensikan arahnya mau kemana. Nah, karena kalau kita mikir secara sosial aja, bisnis nggak bisa jalan. Mikir secara sosial aja, sosialnya nggak bisa jalan karena butuh ibaratnya lubrikan. Lubrikannya datang dari mana? Dari bisnisnya tadi. Gitu. Sedangkan kalau kita mikir secara bisnis konvensional, itu tidak akan sustain. Kenapa tidak akan sustain? Karena perubahan zaman ini challenging banget. Artinya, kalau teman-teman hanya memikirkan bisnis, mungkin nanti di nggak perlu masa depan loh. Bulan depan udah ada yang niru. Contoh, misalkan teman-teman pakai aplikasi hijau, oranye, dan lain-lain untuk belanja nggak? Ada berapa banyak produk yang sama, tapi dengan merek yang berbeda. Paham nggak maksud saya? Jadi kayak ada produk, misalkan
kipas ini atau blender ini tapi mereknya beda. Atau teman-teman pakai masker sekarang. Nah, itu masker itu hasil white label namanya. Jadi ada yang mereknya nah itu semuanya masih impor dari China, di sini hanya di endorse. Kemudian dijual dengan harga yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ibaratnya masuk ke dunia pasar secara luas dengan pola yang seperti itu, mungkin bisnis itu hanya akan happening 1, 2, 3 bulan atau 6 bulan. Gitu. Contoh misalkan nih, yang udah banyak kejadian nih, kalau kita ngomongin soal investasi, teman-teman harus mulai sadar dari awal sekarang, investasi itu tidak selalu menguntungkan. Karena ada yang namanya angel investor, dan ada yang namanya devil investor. Jadi kalau teman-teman berharap berinvestasi, wah, setelah diinvest, nanti bisnis gue gede, mungkin. Tapi ada 2 probabilitas, bisa melesat atau bisa terpuruk. Karena kalau teman-teman dapat investor yang mereka memang punya back of the mission untuk menghancurkan bisnis yang ada, itu boleh dibilang sengaja ingin kasih duit ke kalian, tapi bukan untuk kalian tumbuh, tapi untuk kalian hancur dikejar-kejar utang dan lain-lain. Itu ada kejadian. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin hidup di kota Jakarta atau di Bandung atau di kota besar lain, pasti banyak tuh melihat kedai-kedai kopi kekinian yang baru muncul. Tapi baru muncul 1, 2, 3 bulan, 6 bulan, bulan ke-7 tutup. Paham apa saya maksud? Jadi yang menginvest yang ke coffee shop kecil-kecil itu adalah investor gede untuk salah satu brand kopi ternama. Tujuannya apa? Supaya kopi-kopi kecil ini nggak tumbuh. Nah, nanti teman-teman harus belajar apakah harus pakai investment konvensional atau profit sharing, atau ada satu lagi yang mungkin sekarang udah mulai familiar ya, crowdfunding, yang artinya bukan lagi ngandalin dengan investor, tapi terbuka siapapun bisa memilikinya. Nah, kita ada akses ke sana. Nanti teman-teman akan belajar bareng. Yang penting gimana caranya kalian membentuk sebuah pasar itu bukan produknya bagus begitu. Oke, produknya bagus, tapi dibutuhkan atau tidak? Ada diferensiasi produk atau tidak? Dan kemudian ada value added dari produk yang kalian buat atau tidak? Baik itu produk ataupun jasa. Gitu. Itu dari saya. Nanti kita lanjut aja ke praktek. Thank you, Kang Irfan. Jadi sebel ya, aduh. Tidak apa-apa, itu tandanya kita berarti menyerap, ada yang diserap lah ya teman-teman. Oke, masih adakah yang kita ingin diskusikan dulu teman-teman? Ya, 3, 2, 1. Belum kita istirahat dulu? Istirahat, sholat dulu ya. Boleh. Ya, kali ya Kang. Ya, perjalanannya masih jauh karena desain thinking itu method, proses, ya, method, proses, mindset, baru creative confidence. Jadi kayak Bona sampai punya creative confidence yang luar biasa itu ya cukup lama ya, 2 tahun, 3 tahun lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa berprogres agar kita bisa punya creative confidence. Kita istirahat dulu, Mas Aulia. Oke, kita kasih applause dulu untuk tim The Local Enabler. Terima kasih bersama dengan tim. Nah, teman-teman, nanti sebelum kita istirahat, kita bakalan bagi kelompok dulu ya, biar nanti ketika istirahat udah selesai untuk sholat gitu ya, teman-teman bisa langsung ke sini untuk bisa praktik gitu. Gitu. Nanti tim akan dibagi oleh, Teh Nita ya, Nita. Terus sebelum itu teman-teman, saya ingin menginformasikan nih, tadi saya ingin menginformasikan bahwa ada 2 hal. Setelah kegiatan offline ini, teman-teman, nggak akan selesai sampai di sini, karena kita berharap kegiatan yang kita buat bisa sustainable, gitu ya, berkelanjutan, dan juga impact-nya bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman itu sendiri. Jadi setelah sesi mentoring offline hari ini dan besok, sebulan ke depan selanjutnya akan ada mentoring online gitu ya dengan Mas Dwi dan tim The Local Enablers gitu ya. Kita bisa ngeset misalkan waktunya 1 minggu sekali kah atau 2 minggu berapa kali gitu ya. Nanti tergantung dari persetujuan bersama, dan juga setelah nanti akan ada mentoring online selama 1 bulan teman-teman, ada kesempatan teman-teman untuk ikut gitu ya kompetisi idea pitching di mana akan melibatkan individu ya. Jadi ini sifatnya individu, nanti 3 peserta terbaik dengan ide terbaik akan mendapatkan reward kayak gitu. Ada penghargaan yang kita harapkan reward tersebut bisa mendukung gitu ya ide teman-teman untuk dijalankan kayak gitu. Jadi menarik banget tentunya ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti benar-benar ikut praktiknya dengan baik gitu ya. Nanti praktiknya sih kelompok sih teman-teman, tapi teman-teman bisa
benar-benar belajar apa itu design thinking dan sebagainya. Kalau tadi kan kita udah dapat materinya ya, nanti kita praktek. Tapi sebelum nanti kita istirahat, saya silakan untuk Teknita untuk membagi kelompoknya dulu. Teman-teman, kita mau praktek ya. Ya, seperti balik lagi ke kelas ya, saudara-saudara ya. Siap ya? Kita akan baur semuanya ya. Oke, teman-teman. Kita nggak akan hitung 1, 2, 3 karena itu udah biasa. Oke, kita mau main speed game. Oh, bukan enggak. Gunting batu kertas, masih ingat? Oke. Karena semuanya menghadap saya, jadi saya bisa ngeliat jawabannya ya. Oke, teman-teman silahkan taruh tangannya di depan. Silahkan nanti pilih salah satu ya, gunting batu kertas. Nggak usah lirik-lirik kunci jawaban, Kang. Atau aku belum selesai juga, Kang Isan. Aduh. Oke. Hitungan 1 nanti langsung keluarkan ya. Kertas, gunting, batu. Gunting, batu, kertas. Oke, harus serentak. Yang belakang sih diuntungkan ya, karena bisa ngeliat ke depan ya. Hey, jangan kamu modus saudara. Oke, siap. Dalam hitungan 1 ya. 3, 2, 1. Oke, gunting, mana yang gunting? Angkat tangan dulu gunting. Ada berapa orang? 6 ya? 6 orang. Oke, tahan dulu. Oke, yang batu. Batu ada 3, 4. Kertas ada 6 juga, 7 ya. Oke, mungkin nyatu dulu deh, biar ini bukan nyatu makan ya. Mohon maaf, tolong, saya ngerti bahasa Sunda juga. Ya, nyatu bersatu dulu. Gunting, batu, kertas. Nanti ada ini ya. Nanti ada pindah klub ya. Pindah klub. Nanti ada yang dinaturalisasi. Biar saya ngeliat dulu ya, teman-teman. Berarti tadi yang rame kertas ya? Oke. 2 orang kertas boleh ditransfer mungkin ke klub sebelah, boleh? Yang sedikit tadi ini ya? Gunting ya? Gunting mana, guys? Guntingnya 4, hanya 4 ya? Kertas.